Halo, jumpa lagi dengan saya, Antoni Swingli, SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan menyampaikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konteks interaksi antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bagi kita semua, siapakah Ki Hajar Dewantara? Nah, Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu merupakan satu lembaga bagi para pribumi untuk mendapatkan hak pendidikannya. Serta tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan beliau dikukuhkan menjadi pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, serta semboyan Tutwuri Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita simak pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara serta koneksi interaksinya antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan, sedangkan pendidikan memberi tuntunan kepada anak didik agar mampu hidup sesuai kodratnya, bisa selamat dan bahagia sebagai manusia, dan dalam kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan merupakan kunci utama untuk mencapai dan menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Sistem pendidikan yang menggunakan sistem Among atau Among Method, artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Ki Hajar Dewantara berulang kali menekankan apa yang disebutnya kemerdekaan dalam belajar, atau saat ini kita kenal dengan merdeka belajar. Makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hajar yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat. Serta asas-asas dalam pendidikan ada 5, yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dalam konteks asas pendidikan, banyak dari para pendidik saat ini hanya fokus pada ketercapaian kompetensi dibandingkan dengan pembentukan anak didik sesuai dengan kodratnya untuk masa depannya dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya ada dasar-dasar pendidikan. Nah, dalam menuntun laku pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara menggambarkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di ladang yang telah disediakan. Tapi perlu diingat bahwa meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di ladang yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang baik, maka biji jagung itu merupakan tanaman yang tidak akan bisa tumbuh optimal. Nah, dalam proses menuntun anak-anak, pendidik diberikan kebebasan, namun perlu diingat sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan jangan sampai anak tersebut kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, dalam konteks ini, di pendidikan saat ini, peran pendidik lebih berpusat pada instruktur yang memberikan pengajaran dan pendidikan, bahkan menjadi penentu untuk masa depan anak didiknya.
Banyak dari pendidik mengekang atau tidak memberikan kemerdekaan dalam belajar. Misalnya dalam memberikan penugasan, pendidik tidak memberikan arahan yang jelas, arahan yang tepat, sehingga anak didik mengalami kesulitan, serta waktu dalam menyelesaikan tugas yang begitu singkat. Berikutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman hendaknya melihat kepentingan anak-anak didik, bukan kodrat keadaan alam maupun zaman. Sementara itu, untuk mewujudkan hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sebagai seorang pendidik, kita diingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Di dalamnya ada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan dan lain-lain. Kodrat zaman ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan pada abad 21 yang sekarang ini. Tetapi ingat, pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Yang terakhir, budi pekerti. Tripusat pendidikan yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, serta pembentukan watak seorang anak. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat diperlukan, sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak. Demikianlah paparan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konteks interaksi antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Salam dan bahagia.